Satu hal penting yang perlu kita ketahui, bahwa semua orang di dunia ini pasti menginginkan satu hal. Semuanya, baik dia pria maupun wanita, baik kecil, muda maupun yang tua, semuanya ingin satu hal, yaitu hidup bahagia. Terus gimana dong caranya supaya kita ini bahagia? Caranya pertama adalah iman dan amal soleh. Ini kuncinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Jadi kuncinya hidup bahagia apa? Iman dan amal soleh. Itu kuncinya. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya kita bahagia, kuncinya adalah kita senantiasa husnudzon, berbaik sangka. Baik berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepada sesama manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni abdi bi." Saya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan prasangka hambaku. Dia berprasangka apa kepada saya? Kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka itu baik baginya. Kalau dia berprasangka jelek, itu buruk baginya. Jadi tergantung kita berprasangka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita digatsi bencana gempa ini, apakah kita berprasangka baik sama Allah, ataukah kita akan berprasangka buruk sama Allah? Kalau pengen bahagia, berprasangka baiklah sama Allah. Gimana maksudnya? Ya, katakan dalam diri kita, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan gempa ini karena Allah sayang sama kita. Karena Allah cinta sama kita. Sebagaimana dalam hadis, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Ya, besarnya pahala itu sesuai dengan kadar besarnya cobaan. Wa inna Allaha idzabtalahum ahabbahum ibtalahum. Kalau Allah mencintai seseorang, maka Allah akan uji dulu. Diuji. Ini kunci yang kedua. Kunci yang ketiga, supaya kita ini tetap bahagia adalah dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati ini tenang. Jadi kalau kita pengen bahagia, pengen tenang, tentram hidupnya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, supaya kita bahagia adalah dengan senantiasa ya berbuat baik dan meninggalkan dosa. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dosa-dosa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya." Ibadah di saat-saat kritis, di saat-saat yang mencekam, ya seperti kayak gini nih. Kadang keadaan bikin panik, takut. Tapi kalau kita beribadah kepada Allah, pahalanya lebih besar. Apa itu? Seperti hijrah kepadaku. Hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya orang ketika tertimpa musibah, ketika ada hal-hal yang bikin panik, malah lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi memberikan semangat kepada kita. Walaupun di tengah bencana, walaupun di tengah kepanikan, tetap ingat sama Allah SWT. Tetap ibadah kepada Allah SWT. Karena memang kita diciptakan di dunia ini untuk ibadah.
Kunci bahagia yang keempat adalah dengan tetap kita tetap kita ini berakhlak mulia dengan sesama manusia. Baik sama orang. Jadi bukan hanya baik sama Allah saja. Baik sama orang itu membuat kita bahagia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia itu adalah yang berbuat baik, berbuat manfaat bagi orang lain. Pernah dikatakan oleh seseorang, ya, man as'adun nas, siapa orang paling bahagia itu? Dia menjawab, man as'adan nas, kalau dia bikin bahagia orang lain. Jadi bahagia hati kita itu kalau kita melihat orang lain bahagia. Kalau kita bisa membuat dia tersenyum, membuat dia terhibur, membuat dia bahagia, itulah kebahagiaan kita. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, kunci bahagia itu adalah kita tetap semangat belajar ilmu agama. Ngaji ilmu agama, mendalami ilmu agama, agama Islam yang dibangun di atas Quran, di atas hadis. Kita sering ikut pengajian kayak begini. Ini bahagia. Ya, kita membaca, mendengarkan, ya, baca buku, baca Al-Quran, terjemahannya kita baca, hadis-hadis Nabi, kita dengarkan penjelasan-penjelasan Ustadz. Masya Allah, tenang hati. Karena orang kalau udah ngerti agama, hidupnya akan tenang. Ya, hidupnya akan tenang. Makanya Nabi SAW mengatakan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki, diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Karena dengan ilmu agama kita jadi ngerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang benar dan mana yang salah. Itu adalah dengan ilmu agama. Karena ilmu agama ini cahaya yang mengantarkan kita ke surga. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan, ya, meluangkan waktunya, tenaganya untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Makanya ngaji ilmu agama ini penting. Kita harus semangat, ya, supaya kita tahu mana jalan menuju surga. Kita jadi ngerti. Karena kalau kita nggak punya ilmunya, nanti malah kesasar. Pengennya ke surga, malah nyemplung ke neraka. Ya, itu beberapa kiat supaya kita bisa bahagia.